Ya, jadi kita lanjut ke PD Orde 2. Itu kita akan bahas kondisi 2 itu. Yang jadi di PD Orde 2 ini itu bentuk umumnya dia kurang lebih sama, tapi di sini karena ada dua turunannya. Jadi turunan pertamanya itu ada di nggak nyata yang ini, D kuadrat Y per DX kuadrat plus misalnya B ini terus A ya, kalau misalnya ada ininya B ini A plus B nya ini DY DX. Di sini bisa tulis CY sama dengan, nah kemudian terus ini fx deh. Nah PD udah 2 itu kebagi ada dua, ada yang satu homogen, ada yang satu non homogen. Nah kalau fx nya ini sama dengan 0, berarti dia itu masuk ke homogen. Tapi kalau misalnya fx ini bukan sama dengan 0, itu berarti dia masuk ke non homogen. Kita akan membahas yang homogen, kita bahas nanti yang homogen sama dengan 0. Jadi misalnya kita kasih contoh soal, langsung contoh ini, nanti kita langsung sambil jelasin ya. Saya contoh soalnya itu D kuadrat Y sama dengan per DX kuadrat sama dengan plus minus 2 DY per DX min saat min berapa misalnya, misalnya ini ganti 6 deh. Di sini jangan min, di sini plus, di sini 9 Y sama dengan 0. Nah, jadi kita jelasin di sini, ini tuh bisa kita jadiin misalnya di sini M kuadrat, di sini M, di sini M0, ini M1 misalnya. Nah, banyaknya M ini bisa kita tentukan misalnya M kuadrat ini bisa tentukan dari A nya ini, M1 ini bisa tulis dari banyaknya itu dari B ini, begitu pun seterusnya. Nah ini kan karena kita mainnya homogen, berarti ini kan sama dengan 0 kan. Nah misalnya kalau contoh soal masuknya kayak gini, ini kan D kuadrat Y per DX kuadrat, ini kan M nya cuma satu kan, nggak ada di sini. Kalau sini kita bisa tulis satu, tapi kan karena ini satu dong, berarti nggak bisa kita tulis juga nggak apa-apa kan. Kalau nggak kita tulis juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kita taruh jadi M kuadrat, sini tetap minus, turunin sini kan ada besarannya 6, berarti M1 nya ini 6 M terus. Nah ini M0 nih sebenarnya nggak usah ditulis M sih, kita tulis aja langsung besarannya. Jadi kan pas kita turunin, nah di sini Y nya ini kan, C nya ini kan 9 kan, berarti kita tulisin aja langsung 9 dengan 0. Nah gimana kita cara menentukan M nya ini? Jadi angka berapa yang kalau kita jumlahin itu hasilnya ini, tapi kalau kita kaliin hasilnya tuh ini, berarti hasilnya itu kan min 3 kan. Berarti di sini M min 3, di sini juga M min 3, karena min 3 ditambah min 3 itu sama dengan min 6. Tapi min 3 min 3 dikali min 3 itu sama dengan 9. Jadi kita bisa tulis M nya ini, tentuin M nya ini kan sama kan, berarti
M min 3 sama dengan 0. Berarti kita pindahin M sama dengan 3, berarti M sama dengan 3. Nah, kalau di kondisi 2 itu bentuk solusinya, kita bisa tarik sini aja biar gampang. Solusinya itu Y sama dengan E MX per dalam kurung A plus BX. Nah, ini kita kurung. Kalau M-nya ini bilangannya real dan sama, ini syaratnya tuh bilangannya real dan sama. Bilangan real ini 3 ini kan bilangan real masuk. M-nya ini sama, M-nya itu cuma 1 sama. Jadi 3 sama, M itu sama, jadi cuma ada 1 kan M-nya. Jadi kita langsung masukin aja ke solusi. Y sama dengan E, M-nya tadi 3, kita tulis 3X A plus BX. Jadi ini nggak kita apa-apain, jadi kita cuma main di sini doang yang kita ganti. Lanjut ke contoh kedua deh, biar lebih ngerti lagi. Misalnya kita kasih soal D kuadrat Y per DX kuadrat min 12 DY DX terus plus 36Y sama dengan 0. Kita masukin dulu, ini M kuadrat. Sini karena ininya M 12, tulis 12M. Kan ini Y-nya 36 plus min sama dengan 0. Jadi angka berapa nih? Kita tentuin dulu M-nya. Angka berapa yang kalau dijumlahin 12 tapi dikaliin jadi 36. Angka berapa yang ditambah dijumlahin jadi min 12 tapi dikaliin jadi 36. Itu masuk min 6 kan. Jadi tulis sini M min 6. Terus M min 6. Nah, kita jadiin lagi M min 6 sama dengan 0, berarti M sama dengan 6. Nah, ini kan masuk bilangannya angka real sama. Kedua, ini M-nya ini keduanya sama-sama min 6. Berarti dia masuk ke solusi kedua ini. Karena syarat solusi kedua ini ada di sini. Bilangan real dan bilangannya itu sama M-nya. Syarat M-nya nih. Ini syarat M-nya. Jadi kita langsung masukin aja di sini solusinya. Kan tadi solusinya kan kalau kondisi kedua itu MX A plus BX kan. Jadi kita masukin lagi, udah tinggal masukin aja karena M-nya 6, kita masukin Y sama dengan E pangkat 6X dalam kurung A plus BX. Udah. Penting tuh kuncinya tuh kalian bisa mengoperasikan di sininya nih guys. Kalau di sini udah bisa, udah tinggal masukin doang ke solusinya. Karena solusi kondisi 2 dia cuma gini doang. Y sama dengan E pangkat MX dalam kurung A plus BX. A plus BX ini udah nggak ada yang dimasukin lagi. Yang dimasukin cuma membedakan cuma di akar eksponennya. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh soal lagi deh. Misalnya kita dikasih kita lanjut coba ke contoh soal kedua. Itu bisa kita tulis misalnya, ini kan contoh 1, ini contoh 2, misalnya kita tulis contoh ketiga. Misalnya kita tulis ini D kuadrat Y DX kuadrat min misalnya 10Y nih, 10 DY DX berarti sini plusnya 25Y misal 0. Nah, kita buat operasi lagi nih, jadi sederhanain
sini M kuadrat, min sini karena angka 10 jadi 10M, sini plus angkanya Y nya 25 berarti 25 aja, Y nya gak usah sama dengan 0. Nah udah, jadi tentu ini angka berapa yang dijumlahin hasilnya min 10, angka berapa yang dijumlahin min 10 tapi dikaliin jadi 25, dapat M min 5. Sini juga M min 5. Karena apa? Jika min 5 ini ditambahin min 5 jadinya min 10. Tapi kalau min 5 ini dikalikan juga kedua min 5 ini jadinya 25. Kenapa bisa 25? Kenapa nggak min 25? Karena min dikali min hasilnya plus. Kita bisa tulis, masukin. Jadi M min 5 sama dengan 0. Jadi M nya sama dengan 5. Baru kita masukin ke solusi. Karena solusinya Y sama dengan MX A plus BX, kita masukin udah Y sama dengan 5X A plus BX. Udah, saya masukin lagi, coba contoh soal lagi yang sebenarnya dibilang agak rumit juga karena emang periode 2 yang solusi ini tuh lebih akan jauh lebih mudah asal kalian bisa mengoperasikan penentuan M nya ini. Pinter-pinter ngeliat ininya aja nih guys, kedua ininya nih. Kita coba contoh keempat deh. Contoh keempat misalnya berapa ya, kita coba mainin angka yang gede-gede guys. Nggak usah nih, misalnya coba kasih misalnya kayak gini, D kuadrat Y dx kuadrat min 2 dy dx bisa plus Y sama dengan 0. Sederhanain guys, ini berarti M kuadrat, sini min 2M, di sini plus 1 sama dengan 0. Nah berarti kan angka yang dijumlahinnya min 2 tapi dikalikan jadi plus 1 itu cuman min 1. Berarti M sama dengan min 1, M min 1. Udah, kita masukin lagi M min 1 sama dengan 0 karena ini 0 kan. Terus M ininya pindah ruas jadi M1. Berarti kita masukin solusinya lagi. Itu Y sama dengan MX A plus BX. Kita masukin lagi Y sama dengan M nya ini 1 berarti X gak usah tulis, A plus BX. Udah. Kenapa ini kita tulis 1? Karena X itu sama dengan 1. Udah itu aja, jadi gak usah buang-buang tinta. Coba masuk ke contoh soal terakhir. Misalnya kita main nih bisa nih 5D kuadrat Y dx kuadrat plus 6dy dx tambah 9y sama 0. Nah kita sederhanain. Ini kita sederhanain, misalnya ini M kuadrat, sini plus 6M ya, plus 9 0. Nah angka berapa yang dijumlahnya 6 tapi dikalikan jadi plus 9? Berarti angkanya itu kalau dijumlahinnya, kalau jumlahnya 6 kan berarti 3 tambah 3 berarti M plus 3 M plus 3 sama dengan 0. Berarti M nya plus 3 sama dengan 0, M sama dengan 3. Itu
kita masukin lagi ke solusinya. Y sama dengan mx a plus bx, masukin lagi Y sama dengan M nya 3 berarti 3x a plus bx. Udah, di bentuk solusinya terakhir tuh kayak gini di PD order 2. Jadi sekian untuk materi saya pada PD order 2. Jadi salah satu syaratnya itu kita bisa nentuin dulu ini PD order 2 yang homogen atau non homogen. Gimana caranya? Itu dengan cara kita lihat dari hasilnya atau fungsi fx ya. Itu hasilnya 0 apa tidak. Kalau 0 itu masuk ke homogen, kalau tidak itu berarti masuk ke non homogen. Kalau misalnya hasilnya 0 homogen itu bisa, salah satunya bisa kita pakai cara solusi kedua, yaitu dengan ini solusinya Y sama dengan mx dalam kurung a plus bx. Nah, tapi ini kita ada syarat juga kalau untuk memakai solusi ini. Syaratnya itu m ini harus bilangan real dan sama. Berarti m itu cuma ada satu karena sama. M itu misal 1, 3 itu kan 1. Sini juga M cuma 1, ada 6. Itu kan cuma 1, berarti bisa pakai solusi yang kedua ini, kondisi kedua bisa pakai solusi ini. Oke, berikut kesimpulan dari materi saya di PD order 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti karena kita juga masih sama belajar. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.